Alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah kita lanjutkan kajian kitab Syarh Qatrun Nada karya Imam Ibn Hisham rahimahullahu taala. Kita di pertemuan hari ini melanjutkan pembahasan isim mausul jenis yang ma'rifah. Kita sudah baca matan kemarin, sekarang kita lanjut syarah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala syarah al-babur rabi min anwa'il ma'arif al-asma'ul mausulah. Bab yang keempat dari jenis ma'rifah adalah isim-isim mausul. Wahiyal muftakiratu ila silatin wa'aidin. Alhamdulillah pendek sekali pengertian isim mausul di sini dibandingkan dengan pengertian di tupah. Kalau di tupah panjang pengertiannya. Kalau ini pendek tapi jelas. Wahiyal muftakiratu ila silatin wa'aid. Isim mausul itu dia adalah yang butuh kepada silah dan aid. Butuh kepada silah dan aid. Wahia ala torbain, dia ada dua. Khosun, ini yang disebut di mutamimah dengan kata nas. Ya, ada yang khos, penggunaan khusus. Wa mustarokah, dan ada penggunaan yang bersyarikat. Ada penggunaan khusus dan ada penggunaan yang bersyarikat. Yang khos itu apa, yang mustarokah apa, beliau akan jelaskan. Fal khosoh alladhi lil mudzakkar. Ini sisi kekhususannya. Kalau alladhi untuk laki-laki. Wallati lil mu'annats. Sementara allati untuk mu'annats. Walladani litatniyatil mudzakkar. Alladani untuk ya tatniyatil mudzakkar, dua laki-laki. Wallatani litatniyatil mu'annats. Allatani dua perempuan. Wa yusta'amalani bil alifi raf'an wa bil ya'i jarra wa nasba. Dan keduanya yaitu alladani dan allatani digunakan dengan alif ketika dalam keadaan rofa dan dengan ya ketika dalam keadaan jar dan nasab. Wal ula li jam'il mudzakkar, sementara al ula ini untuk banyak laki-laki. Wa kadzalika alladzina, demikian pula alladzina untuk banyak laki-laki. Wa huwa bil ya'i fi ahwalihi kulliha. Dia dengan ya pada keadaan seluruhnya, yaitu rofa nasab jar. Wa Hudail wa Uqail yakulun alladuna. Sementara orang Hudail dan Uqail, kabilah di Arab, ya, yakulun mereka bilang alladuna raf'an kalau dia rofa, walladina jarra wa nasba. Ini lughah. Di sebagian kabilah di Arab dia bedakan antara rofa dengan nasab. Sementara yang alladina itu bahasanya orang Hijaz. Dengannya Al-Quran turun. Wallahi wallati li jam'il mu'annat. Sementara allahi dan allati ini untuk banyak perempuan. Terus beliau bilang walaka fihima, boleh bagi kamu pada keduanya yaitu allahi dan allati isbatul ya wa tarkuha. Boleh antum tetapkan ya-nya dan boleh antum tinggalkan. Artinya boleh antum bilang allai, allati. Boleh juga antum hilangkan ya-nya. Antum bilang allai, allati. Tanpa ya. Tanpa ya. Iya. Ini yang khosoh. Kalau al-mustarak, wal mustaraka. Sementara yang mustarak adalah man wa ma wa ayyun wa a wa du wa dha. 6. Fahadihi sittatu tutlaku ala al-mufradi wal musanna wal majmu' al-mudzakkar min dhalika kullihi wal mu'annas. Inilah sisi mustaraknya. 6 ini digunakan atas mufrad, musanna, jama'. Yang mudzakkar dari hal tersebut semuanya atau yang mu'annas. Umum penggunaannya.
Jadi seperti man itu kan untuk mufrad, musanna, jama, mudzakkar, muannas. Bisa. Demikian yang lainnya. Taqulu fi man, antum katakan contoh pada kata man, yu'jibuni man ja'ak wa man ja'atka. Untuk laki-laki perempuan. Wa man ja'ak musanna. Wa man ja'atak musanna muannas. Wa man ja'uk ya jama'. Wa man ji'nak jama' muannas. Ya kan? Jadi pakainya man, tidak berubah. Pakainya man tidak berubah. Wa taqulu fima, antum katakan pada ma, liman qala terhadap orang yang berkata, ishtaraitu himaron, au atanan, au himaroin, au atanain, au humuron, au utunan. Artinya mufrad, musanna, jama'. Antum bilang, a'jabani mashtaroitah, mama, tetap ma. Wa mashtaroitaha, padahal musanna. Wa mashtaroitahuma, padahal dua. Musanna, tadi muannas. Wa mashtaroitahum, jama' mudzakkar. Wa mashtaroitahun, jama' muannas. Paham kan? Jadi ketika ada orang bilang sama antum, ishtaraitu himaron, ajabani mashtaroitah. Maksudnya begitu pasangannya. Antum pakaikan ma. Ketika ada yang bilang, ishtaraitu atanan, antum bilang, ajabani mashtaroitaha. Ini kalimatnya disusun begitu. Paham Faldi? Ketika ada yang bilang, ajab ishtaraitu himaroini. Antum bilang, ajabani mashtaroitahuma. Demikian pula atanain. Misalnya antum bilang ishtaraitu humuron jama'. Antum bilang a'jabani mashtaroitahum ma. Ketika ada yang bilang ishtaraitu utunan. Antum katakan a'jabani mashtaroitahunna. Paham pasangannya? Rizki? Wa kadzalika taf'alu fil bawaki. Demikian pula antum lakukan pada sisanya dari selain man dan ma. Ini kan contoh untuk man dan ma, sisi berserikatnya. Demikian pula antum lakukan pada 4 sisanya. Iya. Misalnya al. Kan antum katakan ad-dorib, laki-laki kan. Nah, perempuan ad-doribah. Iya. 2 ad-doriban, ad-doribatan, jama' ad-doribun, ad-doribun, ad-doribat. Paham kan? Itu kan al. Penggunaannya umum. Penggunaannya apa? Umum. Demikian pula yang lainnya. Kemudian belum lebih jauh lagi, lebih rinci lagi. Wa innama takunu al mausulatan. Tiada lain al akan menjadi isim mausul. Kalau antum lihat pembahasan man dan ma tadi, itu lebih rinci lagi di mutamimah ya. Kan di mutamimah bilang man lil akil wa ma li ghairi al akil. Di sini tidak lagi itu. Walaupun dalam contoh penulis kelihatan kan. Kalau contoh untuk man kan man ja'ak, yang datang kepadamu. Kalau contoh untuk ma, himar, yang tidak berakal. Tapi belum tidak bilang seperti yang di mutamimah. Kalau di mutamimah kan dia disebutkan. Man lil akil, wa man li ghairil akil. Wa qad yukas, kadang dibalik. Kemudian sekarang al. Wa inna matakunu al mausulatan. Kemudian tiada lain al bisa menjadi isim mausul. Bisyar dengan syarat. Antakuna dakhilatan ala wasfin sorih li ghairi tafdil. Dia harus masuk kepada wasf sifat yang jelas, bukan untuk tafdil. Bukan untuk tafdil. Wa thalathah, kalau katakan dia ada 3, sifat soriyah itu ada 3. Iya, karena sifat itu semuanya 4. Iya, 4 semuanya. Isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbaha,
dan isim tafdil. Dan isim tafdil. Iya. Tapi yang masuk al-mausulah adalah 3 saja. Apa itu? Ismul fa'il, kad-dorib, wasmul maf'ul, kal-madrub, wasifatul musyabbaha. Sifat musyabbaha. Nanti ada wazannya dikasih oleh penulis nanti. Sifat musyabbaha itu punya wazan. Sebagaimana siyak mubalaghah punya wazan. Intinya sifat musyabbaha ini adalah isim fa'il tapi tidak berwazan fa'il. Dia isim fa'il tapi tidak berwazan apa? Fa'il. Iya kan? Antum sudah pelajari sebagiannya di sorof. Yaitu wazan isim fa'il. Kalau fa'ala kan fa'il. Muta'addi atau lazim. Kemudian fa'ila. Kalau dia la muta'addi kan fa'il. Yang lazim kan tidak berwazan fa'il. Nah, itu namanya sifat musyabbah. Kemudian fa'ula kan pasti lazim. Yang di miftah. Pasti lazim. Nah, isim fa'ilnya itu tidak ada yang berwazan fa'il. Nah, kalau tidak berwazan fa'il namanya apa? Sifatul musyabbah. Yaitu musyabbah bismil fa'il. Yaitu yang diserupakan dengan isim fa'il. Jelas kan? Nah, itu ada disebutkan. Kal Hasan seperti Al-Hasan. Dari kata hasuna. Wazan isim fa'ilnya adalah bukan hasin. Bukan. Tapi fa'al. Hasan. Paham kan? Iya. Disebutkan di miftah. Cuman tidak dipisahkan. Ini sifat musyabbah. Ini isim fa'il. Fa'idha daqalat alas min jamidin karrojul. Kalau masuk kepada isim jamid. Bukan wasf. Sorry. Bukan isim fa'il, bukan isim maf'ul, bukan sifatul musyabbah. Tapi dia isim jamid. Tahu isim jamid ya? Yang tidak ada tasrifnya. Iya. Au ala wasfin yushbihul asma'il jamidah. Atau masuk pada sifat tapi mirip dengan isim jamid. Kas sohib seperti sohib. Sohib ini kan maknanya tu. Seperti isim jamid. Bukan bermakna apa? Seperti isim fa'il biasa. Bukan. Au ala wasfit tafdil. Atau dia masuk pada sifat tapi sifatnya berupa isim tafdil. Sifatnya berupa isim tafdil. Kal afdol wal a'la. Kan isim tafdil yang berwazan af'al. Ya, akbar. Lebih besar. Yang terjemahannya seperti itu. Akram lebih mulia. Itu namanya isim tafdil. Iya. Isim tafdil. Maka fahiyah harfu ta'arif. Maka langsung katakan itu huruf yang membuat ma'rifah. Kan al kan ada al apa? Ma'rifah. Sekarang ada al mausulah. Paham? Yang kita sebelumnya ya al ma'rifah. Al yang masuk pada isim. Yang menjadi tada isim. Kemudian kalau katakan wa innama selesai al ya. Pendek sekali kata belum. Kemudian berikutnya wa innama takunu du mausulatan. Kemudian tiada lain du akan menjadi isim mausul. Bilugoti toy khosoh. Khusus pada bahasanya orang toy. Artinya kalau kita dapat di Quran atau di hadits atau di kalimat Arab. Ya kitab gundul. Itu du yang bermakna sohib. Du yang bermakna yang masuk dalam golongan asmaul khomsah. Paham? Karena du yang ini, du yang menjadi isim mausul ini dikhususkan pada bahasanya siapa? Toy, bukan bahasa umum. Bukan bahasa yang umum. Bahasanya orang-orang toy. Takul dia katakan yaitu orang toy. Ja'ani dukom. Wasumi amin kalami ba'dihim. Didengar dari ucapan sebagian mereka. La wadu fis sama'i arsyuh. La wadu fis sama'i arsyuh. Tidak. Demi yang di langit arsy-nya. Padahal ini wadu. Wa ini sumpah. Ya kan? Kalau dia asma'ul khomsa harus dibaca apa? Di. Kan begitu? Tapi di sini karena du isim mausul mabni. Walaupun kemasukan huruf sumpah maka dia tetap pakai waw. Paham di sini? Tetap pakai apa? Waw. Jelas Arif? Yakin? Waqala syairuhum berkata syair penyairnya mereka. Yaitu penyairnya Toy.
Fa innal ma'a ma'u abi wa jaddi wa bi'ridu hafartu wa du tawaitu. Lihat. Innal ma'a ma'u abi wa jaddi wa bi'ri du hafartu wa du tawaitu. Itu ya penggunaannya bermakna alladzi hafartu walladzi tawaitu. Maknanya iya. Karena makna di sini adalah isim mausul. Selesai? Untuk ya, du. Kemudian dza wa innama takunu dza mausulatan. Sungguh tiada lain dza akan menjadi isim mausul. Perhatikan syaratnya. Syarat ayyataqaddamaha ma istifhamiyah. Syaratnya harus diawali oleh ma istifhamiyah. Jadi ini jadinya dua. Ma istifhamiyah, da isim mausul. Harus begitu. Tidak boleh ma, da langsung jadi satu kata. Isim istifhamnya apa? Isim istifhamnya apa? Yaitu mada. Tidak boleh. Itu jadi isim istifham, bukan isim mausul. Ini syaratnya harus ma isim istifham, da isim mausul. Itu syaratnya. Nah, mada anzala rabbukum. Ma isim istifham, da mausul. Auman atau diawali oleh man. Al-istifhamiyah sama. Man istifhamiyah juga. Nah qawlihi. Contoh perkataan penyair. Wa qasidatin ta'til muluka goribatin. Qode kultuha liyu qala manda qolaha. Lihat. Manda qolaha. Itu manilladhi qolaha. Siapa yang mengucapkannya. Siapa yang mengucapkannya. Dipahami ya? Ini contohnya. Paham Faldi? Mana syahidnya Faldi? Yang di syair ini. Manda. Ai malladhi anzala rabbukum itu yang di ayat. Wa manil ladzi qalaha itu yang di syair. Iya. Kemudian beliau berkata, fa illam yadkhul 'alaiha syai'un min dzalik. Kalau ndak masuk atasnya sesuatu pun dari itu, maksudnya ndak ada man, ndak ada ma. Fahiya ismu isyarah. Maka dia isim isyarah. Iya kan? Kan termasuk isim isyarah siapa? Da. Wala yajuzu an takuna mausula. Tidak boleh dia menjadi isim mausul. Kalau tidak ada man, tidak ada apa? Ma, tidak boleh menjadi isim mausul. Paham Ilham? Ini antum perhatikan itu sebagai catatan besar itu. Jadi dia isim mausul kalau ada man, ma. Kalau tidak ada, tidak boleh sebagai isim mausul. Tapi kata beliau khilafan lil kufiyin. Berbeda tentunya dengan orang Kufa. Artinya dalam masalah ini ada perselisihan. Ya, ada perselisihan. Apakah kalau tidak ada man, tidak ada ma, bisa menjadi isim mausul? Paham pertanyaannya? Iya, kalau orang Kufa mengatakan boleh. Walaupun tidak ada ma, tidak ada man. Wastadallu biqaulihi. Mereka orang-orang Kufa berdalil dengan ucapannya penyair. Adas. Mali abadin alaika imaratun aminti wahada tahmilina toliku. Pendalilan yang sangat jauh. Katanya ini aminti wahada tahmilina toliku wahada. Ini kan nyata-nyata diawali oleh ha. Ha tidak pernah masuk pada isim mausul. Jadi tapi mereka bilang, da di sini isim mausul. Da di sini isim mausul. Tentunya ini pendalilan yang sangat jauh. Pendalilan yang sangat jauh kalau dipakai syair ini. Kalau mereka bilang, kata Ibn Hisham mereka katakan, hada mausulah. Lihat, hada mausul. Mubtada. Wa tahmilina silatu. Hada mausul katanya itu mubtada. Sementara tahmilin silat mausulnya.
Wal a'id mahdhuf. A'idnya mahdhuf. Wa toliku khobaruhu. Sementara tolik khobarnya hada. Wa takdir. Walladhi tahmilinahu toliku. Apa kata Ibn Hisham terkait dengan ini? Wa hadha la dalila fi. Ini tidak ada dalil padanya. Li jawazi ayyakuna dalil isyarah. Karena boleh dah di sini sebagai isim isyarah. Wa mubtada wa toliku khobaruhu wa tahmilina jumlah haliyah. Sementara tahmilina jumlah haliyah bukan silatul mausul. Wa takdir wa hadha tolikun fi halati kaunihi mahmulan lak. Ini ditalak dalam keadaan dia sedang mengandung kamu. Paham? Jadi maknanya dalam keadaan bukan silatul mausul. Wa dukulu harfi tambihi alaiha yadullu ala annaha lil isyarah la mausulah. Perhatikan itu. Dan masuknya huruf tambih padanya. Mana huruf tambihnya konawe? Ha. Maksudnya itu huruf tambih itu ha. Menunjukkan bahwasanya dia isyarah. Bukan mausul. Jelas? Bukan apa? Mausul. Anak kira jelas ini apa yang beliau katakan. Iya. Yeah. Fahada khulasatul qawli fi ta'dadil mausulati khassiha wa mustarokiha. Ini adalah kesimpulan pembicaraan di dalam ya jumlah isim mausul yang khusus dan yang mustarok. Jelas kan? Alhamdulillah. Kemudian sekarang pembahasan sila dan aid. Kata beliau fa'amma silatu fahiya ala darbain. Adapun sila maka dia terbagi dua. Jumlatun wa syibhu jumlatin. Ada jumlah dan ada syibhu jumlah. Fal jumlatu ala darbain. Jumlah ada dua. Ismiyah wa fi'liyah. Ada jumlah ismiyah, ada jumlah apa? Fi'il. Ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Ini yang belum ta'bir dengan kemana jumlah khobariyah. Wa syartuha amron. Syaratnya yang jumlah fi'liyah atau ismiyah ini menjadi silatul mausul. Ya. Antakuna khobariyah. Harus dia berupa jumlah apa? Khobariyah. Apa artinya harus berupa jumlah khobariyah? Aldi? Ahsan. Mantap. Dijawab dengan cepat. Bukan tolabiyah Ustaz. Mantap saudara. Di atas kesadaran rata-rata ya. Nah, bukan tolabiyah. A'ni muhtamilatan lissidiki wal kadhib. Ini definisi jumlah khobariyah. Ihtimal dikatakan benar atau dusta. Ketika orang bilang begini sama antum. Ja'a Zaid. Bisa kita bilang sodakta. Atau apa? Kadzabta. Paham maksudnya? Beda kalau orang bilang begini sama antum. Kum. Ada orang bilang sama antum. Kul, kum. Atau antum bilang sama orang. Hal ja'a Zaid. Apakah bisa antum bilang sadaqta? Nah orang cuma bertanya. Kok antum bilang kamu benar? Atau kadabta? Atau kamu dusta? Paham definisi ciri-cirinya? Jadi ketika jumlah itu khobariyah bisa dikatakan ihtimal benar atau salah. Antum bisa katakan dusta atau jujur. Tapi kalau itu tolabiyah tidak bisa dikatakan ya dusta atau jujur. Dipahami ini? Nah ini dia. Dan memang ya sebenarnya kalau sudah tinggi begini pembahasan agak doruri kita belajar balaghah. Karena bahasa yang dipakai sekarang ini di buku-buku yang tinggi di nahwu itu bahasanya balaghah dalam sebagian istilahnya. Ya kita sudah lumayan, kita sudah belajar kemarin qaidul i'rab. Dalam qaidul i'rab kita belajar bagaimana bentuk-bentuk daripada jumlah. Tapi masih kurang genap istilah-istilah yang dipakai. Ya, karena kita belum pelajari di bidangnya. Di tempatnya yang disebutkan itu istilah. Seperti ini jumlah khobariyah, tolabiyah. Itu kan yang dirincinya di durus al-balaghah. Dipahamkan? Nanti semoga dimudahkan dibuka. Supaya
kita sudah lebih jelas lagi. Apalagi nanti kalau antum mau mengajar. Susah kan kalau mau mengajar itu belum ditahu. Itu belum ditahu. Walaupun kita tidak ajarkan tapi kita yang mengajar bisa menjelaskan karena kita sudah pelajari di bukunya. Anda paham kan? Kita sudah pelajari di bukunya. Walaupun kita tidak ajarkan tapi guru butuh mengetahuinya di bukunya. Dipahamkan? Kemudian berikutnya kata beliau, fala yajuzu ja'al ladzi idribuhu. Tidak boleh ja'al ladzi idribuhu. Itu dalam artian antum jadikan silatul mausulnya mana? Idribuhu. Itu antum jadikan silatul mausulnya. Idribuhu. Iya. Wala tidak boleh pula ja'al ladzi bitukahu. Datangnya saya jual dia kepadamu. Ini kan akad jual beli itu masuk akad apa? Akad apa? Insya'iyah bukan khobariyah. Kan saya cuma bilang sama antum. Saya jual ke antum, antum bilang saya beli. Masa ketika antum, ana bilang ke antum, saya jual kepada kamu. Dia bilang, dusta. Nah, kan tidak cocok. Kan saya cuma bilang, saya jual kepada antum. Antum tinggal bilang, iya saya mau. Atau saya tidak mau. Kan paham ini? Kan akad jual beli termasuk dalam bentuk apa? Insya. Nah, ini tambahan yang kita masukkan insya sebelumnya kan 8. Ini lagi termasuk akad jual beli itu termasuk apa? Akad apa? Insya. Ya, goiru tolabi kalau diistilahkan nanti. Insya yang goiru tolabi. Karena tolabi itu terbatas 8. Berarti ada insya nanti terbagi 2 dalam kitab balagoh. Ada insya tolabi, ada insya goiru tolabi. Paham kan? Iya. Tapi kayaknya memang harus kita belajar ini setelah kotur nada. Dah. Nanti antum beli kitabnya. Syarah Dursul Balago itu yang Syekh Utsaimin. Sekarang yang Syekh Utsaimin syarah. Kata beliau, idza qasadta bil insya. Kalau antum maksudkan di sini adalah insya. Kalau antum maksudkan di sini adalah apa? Insya. Bikhilaf berbeda dengan ja'al ladzi abuhu qaimun. Berbeda dengan kata ja'al ladzi abuhu qaimun. Beda. Wa ja'al ladzi darabtuhu. Beda Paldi? Beda. Ini abuhu qaimun mubtada khobar. Al darabtuhu fi'il fa'il beda. Ya, ini syarat pertama antakuna khobariyah. Harus dia khobariyah. Harus dia khobariyah. Wasani yang kedua antakuna mustamilatan ala domirin mutabikin lil mausul. Harus dia mengandung domir yang cocok untuk isim mausul. Paham gini? Yang sesuai dengan isim mausul. Dalam hal apa? Fi ifrodihi. Dalam hal mufradnya. Wa tatniyatihi musannanya. Wa jam'ihi jamaknya. Wa tadkirihi mudzakarnya. Wa ta'nithihi mu'annatnya. Paham ini? Harus sama domirnya. Nah contoh. Ja'alladhi. Alladhi. Akramtuhu. Wa ja'atil lati. Akramtuha. Wa ja'alladhani. Akramtuhuma. Wa ja'atil latani. Akramtuhuma. Wa ja'alladhina. Akramtuhum. Wa ja'allati. Akramtuhunna. Perhatikan domirnya Paldi. Antum perhatikan. Sama atau tidak sama? Sama Ustaz. Alhamdulillah. Mantap. Terus beliau katakan. Wa qad yuhdafud domir. Ini. Jadi itu matan pendek sekali. Syarahnya. Subhanallah. Berlembar-lembar. Iya. Jadi itu matan kotur nada pendek. Itulah beliau bilang di mukaddimah. Ini syarah menyingkap nikopnya. Menyempurnakan faedahnya. Betul enggak yang beliau katakan? Betul lah. Orang beliau sendiri yang tulis matan kemudian beliau yang mensyarah. Paham kan? Iya. Wa qad yuhdafud domir dan kadang dihilangkan itu domirnya. Yaitu yang disebut ait tadi. Sawa'un kana marfu'an. Sama saja apakah domir yang dihilangkan itu marfu'. Nahu qauli ta'ala thumma lananzi'anna min kulli syi'atin. Ayyuhum huwa asyad. Yang dihilangkan huwa asyad marfu'. Ay alladhi huwa asyad. Au mansuban
atau domir yang dihilangkan itu fi mahali nasbin. Nah contoh, wa ma amilat aidihim, wa ma amilat. Kan amilat. Amilat ini kan fi'il fa'il. Berarti setelahnya domir apa yang hilang? Mansub. Hu. Ay qara'a ghairu hamzah wal kisai wa syu'bah. Dibaca oleh selain hamzah, kisai dan syu'bah. Amilat hu bilha alal asl. Dengan ha, ada haknya di atas asal. Ini dalam kiro'ah sab'ah. Ya. Kalau hamzah dia baca wa ma amilat aidihim. Demikian pula kisai wa ma amilat aidihim. Syu'bah dia baca wa ma amilat aidihim. Tetapi masih ada 4 orang yang lain membacanya wa ma amilat hu aidihim. Dia pakai hu, yaitu dia nampakkan aidnya. Dia nampakkan apa? Aidnya. Aidnya di sini mansub. Wa qara'a haula. Terus wa qara'a haula bihadfiha. Mereka membaca dengan penghilangan, yaitu hamzah, kisai dan syu'bah. Au maqudun bil idhofah. Atau domirnya itu yang hilang itu dijer dengan idhofah. Kaqouli ta'ala faqdima antaqodin. Ma antaqodin. Ay ma antaqodihi. Qodima mudhaf. Hinya mudhafun ilaih. Wa qouli syair dan perkataan penyair. Satu bedilakal ayyamu ma kunta jahila. Wa ya'tika bil akhbari man lam tuzawwidi. Yang mana dia? Ma kunta jahilan. Itu asalnya ay ma kunta jahilahu. Paham ini? Jadi hu-nya di sini apa? Apa Arif? Aid. Nah dihilangkan. Mahalnya apa ini Arif? Aidnya. Nasab sebagai maf'ulun bi jahilah. Jahilahu. Jadi mansub di situ. Betul itu Rizky? Yang Arif bilang? Betul. Aldi? Pertanyaan saya tadi itu kan ada domir aid yang dihilangkan. Mahalnya bilang Arif mansub sebagai maf'ul bi. Dibenarkan oleh Rizki. Terus antum apa? Maksudnya apa? Apa yang antum mau? Marfu. Baiklah. Konabe? Jahilahu. Cepat kau. Cepat konabe. Maf'ulun bi. Sama berarti kan dengan Arif. Berarti sama kan? Dan Arif. Kita lihat si Bawata. Faldiwai. Saya ingat Ibe. Kalau Ibe si Bawata. Ini si Bawai. Ini Faldiwai. Indak Faldiwai. Kepas sekali itu. Faldiwatu. Faldiwai. Masya Allah. Indak. Coba tuh. Tidak tahu apa yang mau ditanyakan. Padahal lamanya ini berputar. Ini kata ini. Makun tajahilahu. Ini kan hu-nya dihilangkan. Ini mahalnya apa? Sudah ada 3 orang yang bilang maf'ul bih. Tapi ada yang bilang marfu. Antum? Sebagai khobarnya kun.
Yang mana siapa? Jahilah kan khobarnya. Saya tanyanya hunya. Kan khobarnya jahilah. Berarti mahalnya apa? Majrur. Mahalnya majrur. Kenapa mahalnya nasab? Kan sudah dibilang tadi. Au makhfudun bil idhofa. Kan dari awal dibilang. Dominnya itu kan belum bilang bisa 3. Bisa marfu. Contohnya lananzi'anna min kulli syi'atin ayyuhum asyadda. Bisa mansub. Contohnya wa ma'amilathu aidihim. Au makhfudun bil idhofa. Atau dijar dengan idhofa. Ini dari tadi ini contoh dijar dengan apa? Idhofa. Masya Allah. Faldiwai. Ahsan. Iya. Paham konawe? Ayo. Iya. Selesai. Au makhfudun bil harf. Atau dijar dengan huruf. Bisa juga. Bisa juga dia dijar dengan huruf jar. Tadi kan dijar dengan mudhof. Kan idhofa jar itu 2. Nah qouli ta'ala contohnya firman Allah Ta'ala. Ya'akulu mimma ta'kuluna minhu. Ada. Ya'kulu mimma ta'kuluna minhu. Wa yashrobu mimma tashrobun. Mana aitnya ini mimma tashrobun? Kalau mimma ta'kulun ada. Minhu. Nampak? Kalau mimma tashrobun mana aitnya? Jawabannya apa? Mahdhuf. Yang hilang apa? Kan yang majrur dengan huruf jar. Minhu. Ay minhu. Paham kan? Wa qouli syair dan perkataan penyair. Nusolli lilladhi sollat Quraisyu. Wa na'buduhu wa in jahadal umumu. Mana? Mana? Mana dia? Itu. Sollat Quraisyu. Itu ada yang dihilangkan. Lahu. Sollat lahu Quraisyu. Maka yang belum bilang. Ay nusolli lilladhi sollat lahu Quraisyu. Paham kan? Wahada fil fasli. Wa fi hadal fasli tafasil kathirah. La yaliku biha hadal mukhtasar. Dan pada fasal ini ada rincian-rincian yang banyak. Tidak pantas untuk ringkasan ini. Kemudian setelahnya adalah pembahasan syibhul jumlah. Kita ambil saja karena mudah. Kata bahwa syibhul jumlati salah satu asya'a. Dan syibhul jumlah ada 3. Yang kita tahu selama ini kan 2. Sekarang ada 3 itu syibhul jumlah. Ya, kalau di buku dasar 2. Ya kan? Dan itu memang cocok untuk buku dasar. Karena buku dasar isi mausulnya masih yang nas, yang khos saja. Ini ada ketika ada isi mausulnya al. Paham ya? Ketika ada isi mausulnya apa? Al. Beliau bilang syibhul jumlati salatatu asya' ad-darb. Pertama darab. Nah ja'al ladhi indak. Wal jar wal majrur. Nah ja'al ladhi fid dar. Wasifatus sorihah. Ini yang ketiga. Termasuk syibhul jumlah adalah as-sifatus sorihah. Inilah tambahannya. Wadhalika fi silati al wa qad taqaddama syarhu. Demikian itu khusus pada silanya al, tidak ada pada yang lain dan telah lewat penjelasannya. Wa syartu dzarf wal jar majrur ayyakuna tamain. Syarat dzarf dan jar majrur yang menjadi silatul mausul harus dia tam. Harus dia apa? Tam. Iya. Fala yajuzu ja'al ladzi bik wala ja'al ladzi ams linuksonihima. Ya harus dia dorob dan jar majrurnya bermakna apa? Tam. Yang bermakna tam. Sempurna. Dengan muta'aliknya. Keluar dengan yang nakis. Keluar dengannya yang nakis. Tidak boleh ja'al ladzi bik. Datang yang denganmu. Maksudnya apa? Datang yang denganmu. Iya kan? Tidak sempurna. Tidak boleh. Ja'al ladzi ams. Datang yang kemarin. Maksudnya yang kemarin apa? Berarti ini nakis. Paham ya? Tidak sempurna. Beda kalau anak bilang begini. Ja'al ladzi indak. Datang yang berada di sisimu. Jelas? Beda kan?
Beda kan? Ja'alladhi indak. Data yang berada di sisimu. Itu lebih lengkap. Kalau data yang kemarin. Pendengar masih menanti sesuatu. Berarti nakis. Ini syaratnya harus tam maknanya. Ini tidak boleh liknuksonihima karena nakisnya. Wahakal kisai. Dan dihikayatkan oleh Al-Kisai. Nazalna al-manzil alladil barihata. Ya. Dia bilang kami turun ke tempat yang tadi malam. Kami turun ke tempat yang tadi malam. Ini nakis. Tapi dia hikayatkan seperti itu. Ay alladhi nazalnahul barihata wahasyad. Ini dianggap syad. Karena ini nakis. Bukan tam. Paham ya? Ini dianggap apa? Syad. Karena tidak sempurna tapi dia ucapkan. Wa idha waku'ad dharf. Ini faedah terakhir ini. Ini juga penting. Ya. Wa idha waku'ad dharfu wal jar wal majrur silatan. Jika dharf dan jar majrur terletak sebagai silah. Kana muta'alliqaini bifi'lin mahdhufu juba. Maka adalah keduanya terikat dengan fi'il yang dihilangkan secara wajib. Yang mana inilah yang hakikatnya sebagai silatul mausul. Takdiruhu istaqarra. Takdirnya istaqarra. Wa dhamir alladhi kana mustatiran fil fi'li intaqala minhu ilaihima. Dan dhamir yang tadinya mustatir pada fi'il berpindah darinya kepada keduanya ketika itu disembunyikan. Ketika itu disembunyikan. Paham kan? Ini sudah disinggung memang dari buku Tufah sebelumnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah.